Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang kimia unsur, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah unsur-unsur halogen. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A pada tabel periodik. Halogen berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Sehingga halogen memiliki arti pembentuk garam. Kenapa kelompok unsur ini disebut dengan pembentuk garam atau halogen? Karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Lalu, unsur-unsur apa saja yang termasuk ke dalam kelompok halogen? Ada 5 unsur ya, yaitu fluorin dengan nomor atom 9, klorin dengan nomor atom 17, bromin dengan nomor atom 35, iodin dengan nomor atom 53, dan astatin dengan nomor atom 85. Kemudian, unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit S dan P, dengan jumlah elektron valensi yaitu 7. Nah, karena elektron valensinya 7, berarti unsur-unsur halogen ini tidak stabil ya, atau sangat reaktif, yaitu mudah menangkap elektron agar menjadi stabil atau oktet. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap mengenai sifat-sifat halogen. Yang pertama adalah halogen memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Kemudian memiliki afinitas elektron yang juga sangat tinggi. Sehingga unsur-unsur halogen mudah menangkap elektron membentuk ion negatif, yaitu ion F-, Cl-, Br-, dan I-. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur-unsur halogen sangat reaktif, sehingga di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawanya. Kemudian dalam keadaan bebas, halogen merupakan molekul diatomik, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, karena halogen mudah menangkap elektron, berarti halogen mudah mengalami reduksi. Berarti halogen termasuk oksidator kuat. Berikutnya, halogen dalam senyawanya mempunyai biloks yang bervariasi. Contoh, pada senyawa HCl, Cl atau halogen di sini memiliki biloks -1. Pada senyawa HClO, biloksnya si Cl adalah +1. Pada senyawa HClO2, biloks HCl adalah +3. Pada senyawa HClO3, biloks Cl adalah +5. Dan pada senyawa HClO4, biloks Cl adalah +7. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut membahas perbandingan sifat antar halogen. Kita ingat lagi, unsur-unsur halogen itu terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, karena astatin bersifat radioaktif dan mudah meluru atau berumur pendek, untuk sifat-sifatnya di sini tidak kita bahas dulu ya, karena sifat-sifatnya belum banyak diketahui. Jadi di sini kita akan membandingkan sifat dari 4 unsur ini saja. Yang pertama kita lihat wujudnya ya. Untuk fluorin dan klorin pada suhu kamar itu berwujud gas. Untuk bromin berwujud cair tetapi mudah menguap. Sedangkan iodin yaitu berwujud padat dan mudah menyublim. Sekarang kita lanjut ke warna. Fluorin memiliki warna kuning, kemudian klorin berwarna hijau, bromin coklat kemerahan, kemudian iodin berwarna hitam saat berwujud padat dan berwarna ungu saat berwujud gas. Kemudian untuk aromanya, semua unsur halogen ini berbau rangsang, menusuk, dan bersifat racun. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi ke perbandingan sifat berikutnya. Dari atas ke bawah atau dari unsur fluorin ke iodin, yang pertama jari-jari semakin besar. Kemudian titik didih semakin besar, lalu keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi semakin kecil. Kemudian sifat oksidator semakin kecil, berarti F merupakan oksidator terkuat dibanding yang lain. Lalu reaktivitas semakin menurun.
Berarti fluorin yang paling reaktif. Oke, sekarang kita lanjut ke reaksi pendesakan pada unsur-unsur halogen. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa semakin ke bawah, sifat oksidator semakin berkurang. Nah, ini menyebabkan halogen atas dapat mendesak atau mengoksidasi ion halida di bawahnya. Jadi untuk mudah mengingatnya, ingat saja atasan dapat mendesak bawahan. Nah, agar lebih jelas kita akan lihat contohnya. Misal F2 direaksikan dengan NaBr. NaBr berarti terdiri dari ion Na+ dan ion Br-. Nah, karena F2 itu berada di atas, sedangkan Br- adalah ion halida yang berada di bawah, berarti si F2 ini dapat mendesak Br- atau mengoksidasi Br- sehingga menjadi NaF ditambah Br2. Nah, ini jangan lupa disetarakan ya. Berarti di sini 2 koefisiennya dan di sini juga 2. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misal Cl2 direaksikan dengan NaF. NaF berarti terdiri dari ion Na+ dan F-. Sekarang kita lihat apakah Cl2 dapat mengoksidasi atau mendesak F-. Kita lihat ya. Cl2 itu berada di bawahnya si F2. Berarti Cl2 atau bawahan itu tidak dapat mendesak atasan. Berarti reaksi ini tidak dapat terjadi atau disebut juga dengan reaksi tidak spontan. Berarti untuk reaksi yang di atas disebut dengan reaksi spontan ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke asam-asam halogen. Yang pertama adalah asam halogenida atau yang disebut juga dengan asam halida, yaitu terdiri dari asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Nah, bagaimana sifat dari asam-asam halida ini? Yang pertama adalah asam halida itu berwujud gas dan tak berwarna. Kemudian memiliki atau berikatan kovalen dan bersifat polar, di mana dari atas ke bawah itu sifat kepolarannya semakin kecil. Berarti kepolaran HF paling besar atau lebih besar dari HCl, lebih besar dari HBr, dan lebih besar dari HI. Jelas ya? Lanjut, dalam bentuk larutan, asam halida bersifat elektrolit, yaitu dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk titik didih, ingat, titik didih dipengaruhi oleh massa molekul relatif atau MR. Semakin besar MR-nya, maka titik didih semakin tinggi. Atau semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didih semakin tinggi. Berarti dari atas ke bawah, karena MR-nya semakin besar, harusnya titik didihnya semakin tinggi. Berarti urutannya adalah HF, titik didihnya lebih rendah dibanding HCl, lebih rendah dibanding HBr, dan lebih rendah dibanding HI. Tetapi ingat, pada HF ada ikatan antar molekul yang kuat, yaitu ikatan hidrogen. Sehingga, meskipun HF memiliki MR yang paling kecil, tetapi titik didih HF paling tinggi dibanding dengan titik didih asam halida lainnya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat lagi untuk urutan kekuatan asamnya. Semakin mudah senyawa asam melepaskan ion H+-nya, maka kekuatan asamnya semakin besar. Nah, dari atas ke bawah atau dari F ke I, ion halida memiliki jari-jari ion yang semakin besar. Artinya, semakin mudah melepas ion H+. Berarti, dari atas ke bawah atau dari HF ke HI, sifat asam atau kekuatan asam semakin bertambah. Jadi, kekuatan asam HF itu lebih rendah dibanding HCl, lebih rendah dibanding HBr, dan lebih rendah dibanding HI. Atau bisa dibilang, HI merupakan asam terkuat dibandingkan dengan asam halida lainnya. Kemudian untuk sifat reduktor, semakin mudah ion halida lepas dari senyawanya, berarti semakin mudah mengalami oksidasi atau semakin bersifat reduktor. Berarti dari atas ke bawah atau dari HF ke HI, sifat reduktornya semakin kuat. Kita tulis urutannya, sifat reduktor HF lebih rendah dibanding HCl,
lebih rendah dibanding HBr, lebih rendah dibanding HI. Atau HI merupakan reduktor yang paling kuat dibandingkan dengan asam halida lainnya. Sekarang kita lanjut ke asam halogen yang kedua, yaitu asam oksihalogen. Unsur-unsur halogen, kecuali fluorida, dapat membentuk asam-asam yang mengandung oksigen, yang disebut asam oksihalogen, dengan bilangan oksidasi yang bervariasi, yaitu positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Contoh asam oksihalogen adalah HXO, HXO2, HXO3, dan HXO4. Nah, X di sini bisa kita ganti dengan halogen ya, yaitu Cl, Br, atau I. Kemudian pada HXO itu bilangan oksidasi X-nya adalah positif 1, pada HXO2 positif 3, pada HXO3 positif 5, dan pada HXO4 bilangan oksidasi halogennya adalah positif 7. Sekarang kita lihat urutan kekuatan asamnya. Kekuatan asam oksihalogen itu sebanding dengan harga bilangan oksidasinya. Semakin banyak bilangan oksidasinya, berarti jumlah O-nya juga semakin besar ya, maka semakin kuat sifat asamnya. Berarti jika kita urutkan, HXO4 kekuatannya lebih besar dibanding HXO3, lebih besar dibanding HXO2, dan lebih besar dibanding HXO. Lalu untuk kekuatan oksidator, urutannya adalah XO- itu lebih kuat sifat oksidatornya dibandingkan dengan XO2 atau lebih mudah mengalami reduksi. Kemudian lebih kuat dibanding XO3- dan lebih kuat dibanding XO4-. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kegunaan halogen. Untuk fluorin, kegunaannya adalah untuk membuat CFC atau freon yang biasanya digunakan sebagai cairan pendingin pada kulkas atau AC. Kemudian untuk membuat teflon, yaitu sejenis plastik tahan panas anti lengket, biasanya digunakan pada panci. Lalu asam fluorid atau HF, yaitu dapat melarutkan kaca, sehingga sering digunakan untuk membuat sketsa atau lukisan pada kaca. Kemudian ada garam fluorid. Ini berfungsi untuk mencegah kerusakan gigi, biasanya dicampurkan pada pasta gigi. Kemudian untuk kegunaan klorin, beberapa di antaranya adalah pada senyawa natrium hipoklorit, yaitu berfungsi sebagai zat pemutih pakaian, NaCl atau garam dapur, tentunya digunakan sebagai bumbu dapur ya, atau pengawet makanan. Kemudian ada diklorodifenyl trichloroetana, digunakan untuk insektisida, kalium klorida digunakan untuk pupuk, lalu ada klorofrom atau CHCl3 digunakan untuk obat bius dan pelarut. Kemudian kegunaan dari bromin atau senyawa yang mengandung bromin, beberapa di antaranya adalah etil bromida C2H4Br2, yaitu sebagai zat aditif bensin bertimbal. Ada perak bromida digunakan dalam film fotografi, lalu ada natrium bromida, ini digunakan sebagai obat penenang saraf. Nah, yang terakhir, kegunaan dari iodin. Beberapa di antaranya ada iodoform CHI3, yaitu sebagai zat antiseptik. Kalium iodida digunakan sebagai obat anti jamur. Perak iodida bersama dengan perak bromida digunakan dalam film fotografi. Lalu ada NaI dan NaIO3 atau KiO3 dicampur dengan NaCl untuk mencegah penyakit gondok. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.